Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, ketahuilah wahai para sahabat bahwa tidak ada jaminan kita bisa hidup sampai besok pagi. Boleh jadi malam ini adalah malam terakhir bagi kita, dan besok pagi saat hari mulai sibuk kembali, kita telah kembali kepada Allah, kita pun meninggal dunia. Maka mari tidak berlengah-lengah, sebab usia memang dibatas, usia memang terus bertambah, namun jatah umur semakin hari semakin berkurang. Kita pun setiap detik mendekati kematian. Mari persiapkan bekal, diantaranya dengan banyak membaca Al-Quran. Bahwa sebaik-baik ibadah adalah membaca Al-Quran. Hal ini sebagaimana dikabarkan Rasulullah, beliau bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah paling utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah amalan pembela pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat dan pertolongan kepada para pembacanya. Nah, yang paling utama adalah menghatamkan Al-Quran. Setiap malam atau setiap hari kita baca 1 juz, maka dalam sebulan insya Allah sudah hatam Al-Quran. Setiap malam setengah juz, maka dalam waktu 2 bulan kita sudah hatam Al-Quran. Setiap malam kita baca 1/4 juz, maka dalam waktu 4 bulan sudah hatam Al-Quran. Setiap malam hanya 1 lembar kita membaca Al-Quran, maka dalam setahun insya Allah sudah hatam Al-Quran. Nah, jika kita tidak mampu menghatamkan Al-Quran, maka bacalah surah-surah pilihan. Ada 10 surah pendek yang sangat baik diamalkan setiap hari. Jika tidak sanggup membaca semuanya, paling tidak ada 2 atau 3 surah yang terus menerus kita istiqomahkan membacanya setiap malam. Sebagian besar dari 10 surah ini insya Allah kita sudah hafal, sehingga akan memudahkan kita mengamalkannya. Nah, dengan mengamalkan 10 surah pendek ini, mudah-mudahan kelak menjadi penolong, pembela, dan memberi syafaat saat kita berada di alam kubur dan saat telah berada di alam akhirat. 10 surah ini sangat baik diamalkan setiap hari, khususnya bagi kita-kita yang telah memasuki usia tua, yakni mulai usia 40 tahun hingga 70 tahun. Maka simaklah video ini hingga selesai untuk mengetahui 10 surah pilihan ini, dan jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, tentang 10 surah pendek ini Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, beliau menyebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad sebuah riwayat bahwa Rasulullah mengabarkan ada 10 surah Al-Quran yang menyelamatkan 10 perkara. Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi menuturkan, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashrun tamna'u ashron. Ada 10 surah dalam Al-Quran yang akan memberikan keutamaan mencegah 10 perkara. Suratul Fatihati tamna'u ghadabar Rabbi. Surah Al-Fatihah
akan mencegah murkanya Allah. Wa suratu Yasin tamna'u atsyal qiyamah. Surah Yasin akan mencegah dari rasa kehausan di hari kiamat. Wa suratut Dukhani tamna'u ahwalal qiyamah. Surah Ad-Dukhan akan mencegah terjadi kebingungan dan kepanikan di hari kiamat. Wa suratul Waqi'ati tamna'ul faqra. Surah Al-Waqi'ah akan mencegah kefakiran dan kemiskinan. Wa suratul Mulki tamna'u adzabal qabri. Surah Al-Mulk, surah Tabarok akan mencegah atau menyelamatkan pembacanya dari siksa alam kubur. Wa suratul Kautsari tamna'u khusumatal khusuma. Surah Al-Kautsar akan mencegah terjadinya permusuhan. Wa suratul Kafirun tamna'u al-kufra idan naz'i. Surah Al-Kafirun akan mencegah dan menyelamatkan pembacanya dari kekafiran saat ruh dicabut atau saat sakaratul maut. Wa suratul Ikhlasi tamna'un nifaq. Surah Al-Ikhlas akan menyelamatkan pembacanya dari sifat kemunafikan. Wa suratul Falaqi tamna'u hasadal hasidin. Surah Al-Falaq akan menyelamatkan pembacanya dari kedengkian para pendengki. Wa suratul Nasi tamna'ul waswas. Dan surah An-Nas akan menyelamatkan pembacanya dari sifat waswas dan keraguan. Inilah 10 surah agung yang dimaksudkan, yakni surah Al-Fatihah, surah Yasin, surah Ad-Dukhan, surah Al-Waqi'ah, surah Tabarok, surah Al-Kautsar, surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Siapa yang suka membaca 10 surah agung ini sungguh sangat beruntung karena balasannya sangat hebat dan luar biasa. Nah, jika tak mampu membaca semuanya dari 10 surah ini, maka mari setiap malam kita pertahankan, kita usahakan membaca 3 surah saja. Insya Allah sudah cukup menjadi bekal kita menuju kehidupan akhirat. Pertama, surah Yasin. Dalam riwayat yang disebutkan Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, surah Yasin adalah wa suratu Yasin tamna'u atsyal qiyamah. Surah Yasin akan mencegah dari rasa kehausan di hari kiamat. Artinya siapa yang suka membaca surah Yasin kelak tidak mengalami kehausan pada hari kiamat. Dan siapa suka membaca surah Yasin setiap malam maka diampunkan dosa-dosanya. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam niatnya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, surah Ad-Dukhan. Dalam riwayat yang disebutkan Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, surah Ad-Dukhan adalah wa suratut Dukhani tamna'u ahwadal qiyamah. Surah Ad-Dukhan akan mencegah terjadi kebingungan dan kepanikan di hari kiamat. Saat terjadi hiruk pikuk pada hari kiamat, orang yang suka membaca surah Ad-Dukhan tidak akan mengalami kepanikan dan kebingungan. Di samping itu, jika setiap malam membaca surah Ad-Dukhan, maka akan mendapatkan doa dari 70.000 malaikat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin." Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan beristighfar untuknya, yakni memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Yang ketiga, surah Tabarok. Dalam riwayat yang disebutkan Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, surah Tabarok atau surah Al-Mulk adalah
Wa suratul mulki tamna'u azabal qabri. Surah Al-Mulk atau surah Tabarak akan mencegah atau menyelamatkan pembacanya dari siksa alam kubur. Hal ini sangat sesuai dengan riwayat berikut ini. Imam Nasai dalam kitab Sunannya menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin man'ahu Allah biha min azabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarak atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Demikian pula penjelasan Rasulullah saat ditanya tentang surah Tabarak, tentang surah Al-Mulk, beliau menjawab, "Hiya al-mani'atu, hiya al-munjiyatu tunjihi min azabil qabri." Surah Tabarak adalah surah yang mencegah dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa alam kubur. Juga akan menjadi pembela pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa thalathuna ayatan." Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah hanya terdiri dari 30 ayat. Syafa'at li rajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathul jannata wa hiya suratu Tabarak. Akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya, lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Demikianlah 10 surah pendek yang sangat baik dibaca dan diamalkan setiap hari atau setiap malam. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.